kedua ini Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Bapak Ibu tuliskan. Oke. eh Kita masuk Bapak Ibu dalam bahasan kita yang kedua ini. Saya masukkan dulu materinya Bapak Ibu ya. Mengenal Injil Matius. Oke, baik. Injil Matius. Jadi saya mau mulai dulu dari kata sinoptik ya. Karena ini sarjana-sarjana yang pernah menginjakkan kaki di sekolah teologi harus tahu apa itu Injil sinoptik. Ada tiga yang dimaksud dengan Injil sinoptik. Walaupun kalau secara umum ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini Injil secara umum. Tapi ada istilah sinoptik yang hanya dialamatkan, dipakaikan kepada 3 Injil. Yaitu Matius, Markus, Lukas. Yang maksud dengan Injil sinoptik. Dan ciri-cirinya. Satu, Injil sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas. Di perjanjian baru. Oke. Kenapa ini dianggap sinoptik ketiga Injil ini? Matius, Markus, Lukas. Karena isinya memiliki banyak kesamaan. Atau kemiripan. Jika untuk itu seringkali kisah di dalam Matius, Markus, Lukas. Kalau kita perhatikan ya. Itu ada banyak kesamaannya. Tapi tetap ada penekanan-penekanan khusus. Saya pakai istilah tadi. Ada ciri khusus dari Matius, Markus, Lukas, walaupun mereka sinoptik, artinya apa? Ada kemiripan. Tetap ada ciri khas tersendiri. Tadi Lukas, Markus saya sudah jelaskan perbedaan atau ciri khas mereka dibanding dengan Matius dan juga Yohanes. Ya, khususnya dalam hal menjelaskan menguraikan kisah kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus, termasuk juga pelayanan Yesus waktu masih zamannya. Ya, termasuk juga urutan dan susunan peristiwa. Kadang-kadang ada kesamaan. Itulah alasannya ketiga Injil ini dinamai sinoptik. Kata sinoptik berasal dalam bahasa Yunani, artinya melihat. Sekali lagi ya. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Marino kan sudah MTH. Apa itu Pak Marino sinoptik? Apa ya? Jangan. Sekarang saya jelasin nih. Sinoptik itu artinya dalam bahasa Yunani melihat semuanya bersama-sama. Oke ya. Nih, apalagi teman-teman yang baru kemarin sudah jadi sarjana itu. Jangan sampai ditanya sekolah minggunya. Eh, Ustaz Prof, apa itu sinopsis itu? Jangan sampai bingung lagi jawabnya. Oke ya, sinopsis itu artinya sama dengan sinoptik. Artinya apa? Melihat semuanya bersama-sama. Artinya apa? Matius, Markus, Lukas, mereka melihat secara bersama-sama setiap peristiwa demi peristiwa yang dialami, dilakukan, dirasakan oleh Yesus dan juga dengan orang-orang yang dilayani. Sudut pandang yang berbeda. Ini dia. Artinya, ada kesamaan objek yang mereka lihat. Siapa? Yesus. Apalagi? Karya. Pelayanan Yesus. Orang-orang pelayanan Yesus. Itu mereka lihat sama-sama. Walaupun memakai pikiran yang berbeda. Atau kacamata yang berbeda. Tetapi objeknya sama. Oke ya. Nah, apa ciri-ciri Injil sinoptik? Matius, Markus, Lukas dibanding dengan Yohanes. Yohanes tidak masuk Injil sinoptik. Tapi dia bagian daripada Injil itu sendiri. Satu, persamaan konten, isi. Matius, Markus, Lukas itu memiliki esensi yang sama, isi yang sama. Tidak lain, tidak bukan. Yesus, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan karya.
penyelamatan Yesus. Apalagi yang sama? Narasinya, isinya, jalan ceritanya. Itu kan narasi kan saya terjemahkan dalam bahasa sederhana. Jalan ceritanya. Urutan peristiwa dari peristiwa yang dilakukan itu mereka paham. Mereka lihat. Termasuk juga proses komunikasi. Setiap perkataan yang keluar dari bibir dan mulut oleh Yesus. Itu direkam oleh baik-baik oleh Matius, Markus, dan Lukas. Walaupun dari kacamata mereka masing-masing. Yang berikutnya, perumpamaan. Perumpamaan Bapak Ibu adalah kiasan. Nih, supaya teman-teman yang baru gabung nih. Ya, perumpamaan itu kiasan. Istilah lainnya apa? Gambaran. Lebih sederhananya, perumpamaannya ilustrasi. Jelas ya? Supaya seperti Bu Liana, Priska paham. Ya, itu arti perumpamaan. Ilustrasi bahasa sederhananya. Apa tujuannya perumpamaan itu, ilustrasi itu? Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang suatu ajaran, suatu peristiwa yang dijelaskan oleh Yesus sehingga mudah jemaat mempraktekkan firman itu sendiri. Oke ya? Itu arti perumpamaan. Mereka punya, Matius, Markus, Lukas punya kesamaan. Mereka mencatat itu semua. Walaupun dari kacamata yang berbeda, otak yang berbeda. Udah pastilah. Karena orangnya beda-beda kan? Gitu. Tapi yang mereka teliti dari Yesus, yang dilakukan Yesus, sama, nggak ada yang berubah. Oke. Persamaan yang berikutnya dalam hal urutan. Banyak peristiwa yang dijelaskan di dalam Matius, Markus, dan Lukas memiliki urutan kesamaan. Baik kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus serta kembalinya ke surga. Walaupun gaya penulisannya sedikit ada berbeda. Ya wajar. Karena orang yang cara berpikir Matius, Markus, Lukas beda-beda kan gitu. Itu wajar aja sebenarnya. Oke. Perbedaan penekanan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang dilayani, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Ya, sorry sebentar. Ya, ada memang. Tapi, begini saudara. Perbedaan penekanan itu kan lebih mengarah kepada perbedaan yang dikontraskan. Di situ aja. Misalnya kita ambil contoh saja supaya langsung Bapak Ibu paham. Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi. Yang rata-rata orang Yahudi ini adalah orang-orang yang dominan-dominan. Ya, Injil Matius ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang rata-rata atau dominan. Mereka sudah percaya kepada Yesus sebenarnya. Tapi mengapa Matius masih perlu menuliskan karya pekerjaan Yesus selama dalam hidupnya yang pernah terjadi di antara orang Yahudi. Supaya makin yakin peneguhan iman lah kira-kira. Sedangkan Markus ditujukan kepada orang non-Yahudi, yaitu orang Romawi. Kan beda. Yang rata-rata ini belum pada bertobat pada Kristus kan? Nah, di situ penekanannya. Nah, Lukas sama menuliskan Injil Lukas kepada orang yang non-Yahudi, bahkan lebih bersifat umum. Artinya apa? Kepada suku bangsa yang lain. Hanya dalam konteks tempat orang yang dilayani yang membedakan, ya, yang membedakan salah satunya isi dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Tapi esensinya, benang merahnya, inti ceritanya tentang Yesus yang lahir, mati, bangkit, kembali ke surga itu sama semuanya. Ya, nah itu, saudara.
Lalu lebih lanjut lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau lebih jelaskan lagi persamaan-persamaan dan juga perbedaan empat Injil tersebut. Matius, Markus, Lukas, disebut ini Injil sinoptik, jangan lupa ya. Dan Yohanes adalah bagian dari Injil, tapi dia bukan Injil sinoptik. Oke, tolong Bapak perhatikan gambar berikut. Matius isinya menggambarkan Yesus Kristus sebagai Raja. Oke, bukan Raja dunia, Raja Sorgawi. Oke, dan ditulis Yesus sebagai Raja itu ditulis oleh Matius kepada siapa? Bangsa Yahudi. Sedangkan Markus, saudara, masih bagian daripada Injil Sinoptik. Menulis atau menggambarkan, menjelaskan Kristus sebagai pelayan. Tadi kita sudah bahas nih. Mengapa Yesus dijelaskan, diterangkan sebagai pelayan dalam Injil Markus? Karena yang mau disasar atau orang-orang yang dilayani, yang akan diinjili, yang akan diajar melalui Injil Markus oleh Markus pada waktu itu, orang-orang Romawi yang membutuhkan sosok pribadi yang dapat diteladani dalam hal masalah pelayanan. Lukas menguraikan, menggambarkan, menjelaskan Kristus sebagai manusia. Dan ini ditujukan kepada orang non-Yahudi. Bahkan lebih luas lagi kepada banyak orang. Mengapa? Lukas mau menekankan lebih jauh tentang Kristus sebagai manusia. Supaya orang-orang yang dilayani oleh Lukas lebih mudah memahami, mengerti bahwa Yesus itu dekat dengan manusia. Salah satu caranya Yesus itu Yesus itu mendekatkan dirinya kepada manusia dengan dia turun ke dunia ini. Maka Lukas punya keyakinan dan pengharapan orang-orang non-Yahudi termasuk kita kan itu. Kalau sudah memahami Yesus Kristus sebagai manusia, berarti manusia tidak perlu merasa jauh dari Tuhan. Berarti manusia harus merasa dia dekat dengan Tuhan karena Tuhannya datang mendekatkan diri kepada manusia dalam wujud manusia. Yang kedua, tujuannya Lukas adalah untuk memperjelas betapa Tuhan kita itu berempati, bukan lagi simpati. Kalau simpati itu kan hanya lewat perkataan. Empati itu lebih dalam dari simpati. Empati itu sudah sampai mengorbankan nyawanya untuk manusia. Itu ditekankan oleh Lukas kepada orang-orang yang diinjili rata-rata non-Yahudi, artinya termasuk kita sendiri. Supaya kita pun, manusia ini, menganggap dan merasakan, Yesus peduli juga ya terhadapku. Walaupun aku orang Batak, orang Indonesia, tapi Yesus begitu peduli terhadap saya. Maka saya jelaskan tadi, contoh Lukas sangat konsen juga menekankan tentang mahalnya, berharganya para wanita bagi Yesus. Oke, Injil Yohanes, dia beda. Menggambarkan Yesus itu, menjelaskan Yesus itu sebagai, menggambarkan Yesus sebagai Tuhan. Ditulis untuk semua orang. Kenapa Injil Yohanes perlu menjelaskan Yesus sebagai Tuhan? Kenapa nggak cukup hanya penjelasan dari Lukas saja Yesus itu sebagai manusia? Nggak cukup. Mengapa? Karena kalau Yesus hanya sebatas manusia saja, ini deh. Orang akan menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Juru Selamat. Orang manusia kok. Inilah yang selalu ditekan-tekankan. Inilah yang selalu diperbesar-besar. Pengajar-pengajar sesat yang mengalulir ketuhanan Yesus, keselamatan Yesus. Karena mereka hanya terpaku pada penekanan Yesus sebagai manusia. Mereka merendahkan
mengurangi ketuhanan Yesus, bahkan mereka membuat bahwa Yesus itu Tuhan. Maka mereka samakan Yesus itu tidak lebih daripada seperti Nabi, Rasul. Maka Yohanes melihat, saya perlu menjelaskan Yesus itu juga sebagai Tuhan, di samping dia sebagai manusia. Maka Yohanes menguraikan panjang kali lebar, Bapak Ibu. Bukti-bukti ketuhanan Yesus, bukti-bukti kealahan Yesus, bukti-bukti dia adalah Sang Juru Selamat satu-satunya. Maka kalau ada pertanyaan, Yesus terdiri dari berapa bagian? 2. Dia adalah Tuhan 100%. Dia pula manusia 100%. Ya. Nah, di situ persamaan dan perbedaan.